Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oh iya, kelompok keempat ingin menjelaskan presentasi mengenai judul analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi TikTok. Eh, Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Ahmad Naufal Babsya, yang kedua. Rahimatu Sipa. Talita Naifa Udre. Indah Maharoh. Oke, jadi pertama kami akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan data dari aplikasi TikTok, ulasan TikTok, yang akan dijelaskan oleh Rahimatu Sifa. Ya. Terima kasih Novel. Ya, yang pertama, pada tahapan pertama saat melakukan analisis sentimen ini kita melakukan pengambilan data. Pengambilan data yang diambil di sini kita menggunakan API. Kita lewat Jupyter di sini. Nah, di sini yang pertama kita melakukan langsung saja dah. Yang pertama di sini ada untuk mengambil sebuah ulasan pada aplikasi TikTok, di Google Play Store. Sini ada kita memasukkan ID aplikasi. Yang pertama di sini ID aplikasi dari aplikasi TikTok. Selanjutnya di sini ada apa nih dah? Hasil review yang ingin diambil untuk mengambil ulasan pada aplikasi TikTok. Di sini ada, bukannya ini di sini ya, aplikasi ini di dalam sini. Udah. Oh ya, selanjutnya di sini ada link ID. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi apa yang ulasan apa yang ingin kita ambil. Ulasan yang diambil ini bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini kami menggunakan bahasa Indonesia, yang mana ID-nya di sini kita pakai, di mana bahasanya di sini kita menggunakan Indonesia dan kita tulis ID. Selanjutnya negara kita ambil negara Indonesia. Terus di sini untuk pengambilan data itu kita bisa menggunakan most relevant atau dengan newest. Newest ini artinya kita mengambil ulasan yang terbaru. Kalau kita mengambil most relevant ini artinya kita mengambil ulasan apa saja yang sesuai dengan ulasan-ulasan yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Di sini kami mengambil dengan ulasan most relevant dan kita mengambil sebanyak 500 data. Sebanyak 500 data ini terdiri dari rating 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses pengambilan data ini, kita sini ada menampilkan hasil scraping datanya. Yang pertama di sini yang diambil itu ada review ID-nya, username, dan di sini ada user image-nya, konten, score, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita ingin mengambil beberapa fitur atau beberapa kolom saja. Yang pertama yang kita ambil itu ada username, skornya, sama tanggal ulasannya, dan isi kontennya atau isi ulasan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya oh ya, kalau di sini selanjutnya ini kita menggunakan scanning ini kita mengurutkan dari ulasan skor yang pertama sampai enggak sih? Enggak ya. Oh, kita skip aja dah langsung ini. Ini maksudnya itu mengurutkan sesuai tanggal, mengurutkan data sesuai tanggalnya. Selanjutnya setelah proses pengambilan data, kita langsung setelah proses pengambilan data yang ingin kita ambil dari username, skor, tanggal, dan konten, selanjutnya kita menyimpan hasil scraping itu ke dalam folder medsos dengan nama scrap data. Dengan ini ekstensi filenya itu bernama CSV. Dan selanjutnya setelah proses pengambilan data, kita langsung menuju ke proses preprocessing ulasan. Yang pertama di sini kodenya ada mengimportkan dataset yang sudah kita scraping tadi dengan nama script data.
Dan selanjutnya ini hasil scraping yang didapat. Selanjutnya ada proses untuk pre-processing, ini ada proses casfolding. Casfolding ini artinya ulasan yang memiliki kalimat atau ulasan yang memiliki huruf yang berawalan huruf besar semua diubah menjadi huruf kecil semua. Yang awalnya huruf besar diubah jadi ke huruf kecil. Setelah proses casfolding ini selanjutnya ada proses cleansing yang mana ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Tasya. Talita Fal. Nggak bisa. Selanjutnya ada proses cleansing. Di sini itu menghapus tanda-tanda baca seperti tanda titik dua, tanda petik yang tidak perlu digunakan dalam teks. Terus selanjutnya nggak bisa. Proses selanjutnya yaitu tokenize atau tokenizing. Tokenizing itu juga memecah atau mengubah kata-kata menjadi huruf atau menjadi frasa. Jadi tokenize itu dipecah-pecah menjadi token-token. Dan untuk hasilnya itu di sini ya. Ke bawah. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi itu sama. Kalau dokumennya tetap mengambil yang di users, novel, download, medsos, dan normalisasi CSV. Normalisasi ini juga untuk dari huruf besar jadi huruf kecil, terus habis gitu menghapus imbuhan sama menghapus tanda-tanda baca yang tidak perlu dan mengubah huruf-huruf yang besar-besar itu menjadi huruf kecil atau menjadi frasa. Untuk hasilnya ada di sini. Selanjutnya dijelaskan oleh Indah. Selanjutnya yaitu stop word. Stop words ini digunakan untuk melakukan mengambil kata-kata yang penting dan membuang kata-kata yang tidak penting. Misalnya kata ini dan lain sebagainya kayak tanda hubung itu yang nggak penting itu dibuang. Selanjutnya yaitu proses stemming. Awalnya itu menginstal sastrawi yaitu kamus, lalu melakukan proses stemmingnya yaitu digunakan untuk menggabung kata dasar yang sudah di stop word tadi, kemudian difilter menjadi kalimat kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Nyampe mana ini? Mana dah? Ini tuh. Oke. Di sini yang sudah datanya yang sudah bersih, kemudian diinputkan dulu. Nah, ini adalah contoh data yang sudah dilakukan dari proses-proses yang di atas tadi, kemudian dikategorikan. Nah, di sini kita mengkategorikan berdasarkan skor dan kontennya. Tuh. Kemudian di sini ada proses TF-IDF, ini berfungsi untuk menentukan nilai frekuensi sebuah kata dalam sebuah dokumen atau dalam banyak dokumen. Nah, karena dokumen ini cuma satu ya, satu yang tadi CFV-nya. Kemudian di sini mengimportkan Gaussian similarity metric. Nah, di sini fungsi dari Gaussian similarity itu mendeteksi persamaan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Nah, kemudian setelah dilakukan Gaussian similarity,
itu dilakukan split data untuk menentukan data train dan data ujinya ya atau testing. Nah, ini kita ambil sebanyak 80% data training dan 20% data testing. Jadi seperti itu progres project kami sampai dataset dan pengolahan preprocessingnya yang nantinya akan dilanjutkan pengujian menggunakan metode apa? Belum tahu lagi. Belum tahu, masih nyari-nyari dulu. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.